Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya. Mungkin hari ini saking semangatnya mau ibadah, jadi lupa gitu untuk kasih senyum yang terbaik, termanis untuk keluarganya, untuk pasangannya. Coba dulu dong dilihat kiri kanannya, pasangannya dilihat, atau teman-teman yang ada di kos, disapa dulu. Ucapkan selamat pagi, yang terbaik ya, yang termanis. Kalau ada pasangannya, karena halal gitu ya, boleh cipika-cipiki. Monggo Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah? Jangan ragu-ragu ya untuk memeluk adiknya, saudaranya ya, kakaknya, temannya, pasangannya, atau anak-anaknya ya, orang tuanya. Sudah? Kalau masih warawiri dipanggil dulu. Ayo kita udah mau mulai ibadah gitu. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan ya. Sudah? Terima kasih untuk setiap kehadiran kita, untuk kita yang on time untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Hari ini kami dari Pos PI Bontang yang ambil bagian untuk membawa kita untuk sama-sama untuk menikmati kasih Tuhan lebih lagi dan lebih lagi ya hari-hari ini. Sudah siap ya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Dia, dan kita juga mau siap sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Atau jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, enggak apa-apa, silakan ambil posisi terbaik saja. Ya, lambaikan dong di layar kaca Anda semua, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terjadilah bagi setiap kita ya, yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, yang siap untuk masuk dalam perjamuan, dalam pestanya, dalam jamuannya Allah kita. Amin. Amin. Semua kita bangkit berdiri, kita sembah Allah kita yang hidup. Hari-hari ini banyak banget yang mau menyaingi kedahsyatan, kedaulatan Allah kita. Roh ketakutan, roh kekhawatiran ingin menjadi nomor satu. Ya, hari-hari ini banyak banget melanda setiap orang. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita gak mau menggeserkan posisi Allah kita. Kita gak mau menggeserkan posisi Allah kita. Yang nomor satu itu, yang posisi nomor satu itu jadi nomor 2, jadi nomor 3. Kita sebagai anak-anak Allah mau
Ya, tertawa akan hari esok. Karena Dia adalah Allah kita. Ada amin bagi setiap kita? Amin ya. Yuk kita datang dengan sikap tenang ke hadapan Allah kita. Oh, oh, haleluya, haleluya, amin Tuhan. Ini setiap kami Bapakku, ini setiap kami, haleluya, haleluya, haleluya. Yes God. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Amin. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sebab Kau yang melayakkan kami Tuhan. Surga, amin Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Tersungkur dan berseru, Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Ku. Datang Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau tidak akan pernah tergantikan Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun Tuhan. Engkau lebih besar daripada rasa khawatir kami. Engkau lebih besar Tuhan dari kekhawatiran kami Tuhan. Kudus, kuduslah. Engkau lebih besar Tuhan dari hari esok kami Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sesuatunya Tuhan. Sebab Kaulah pemilik hari esok. Kami di dalam Engkau, kami bersuka. Bahkan kami tertawa akan hari depan kami semua oleh karena Engkau. Kudus,
puaskan setiap pribadi kami Tuhan. Biar setiap kami kenyang Tuhan. Setiap kami kenyang Tuhan. Setiap kami kenyang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk lebih lagi Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan hari ini dan seterusnya Tuhan. Untuk selalu bersama-sama Tuhan. Menikmati perjamuan dengan Engkau. Menikmati Tuhan hari ini dan seterusnya Tuhan. Menikmati Tuhan pesta di dalam rumah-Mu Tuhan. Bersorak-sorai Tuhan di dalam setiap persekutuan pribadi kami Tuhan. Di rumah-rumah kami, persekutuan pribadi kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Lebih lagi? Lambaikan tangannya. Wow. Katakan kiri kanannya, Allah kita dahsyat. Katakan dulu Allah kita dahsyat. Udah biasa ya. Tapi coba dia bilang, Ferry, Allah kita dahsyat. Ya kan? Allah kita dahsyat. Lalu katakan lagi bahwa Allah kita dahsyat, oleh karena itu kita juga dahsyat. Bang Oswald sama Ibu Nancy boleh sampaikan ke kiri kanannya masing-masing, Allah kita dahsyat, oleh karena itu kita dan engkau pun dahsyat. Amin ya. Lebih lagi masuk dalam panggilan mulianya, apa yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Wow, Allah kita dahsyat. Yang mau duduk boleh, yang mau berdiri boleh. Kita mau bersukacita sama-sama dalam perjamuannya Allah kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Wow. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Tak terbayangkan sama-sama yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan dengan sukacita.
Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau aja atasku, yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lagi ya, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lagi yuk, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Raja atasku. wow, 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 wow. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan lagi, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakannya sama-sama, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Bukan karena kuat gagah kami, tapi sungguh karena meminta semuanya. Sungguh karena Engkau. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, katakan bahwa hanya Kau yang layak. Kau yang Layak ditinggikan. Tuhan, gak ada yang kami bisa banggakan dari hidup kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan lagi yuk, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, katakan dengan lebih sungguh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Naikkan suaramu, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yes.
sumber kemenangan kita. Lambaikan tangannya. Kita percaya ya bahwa sungguh apa yang kita miliki hari ini semua itu oleh karena Tuhan. Ya, semuanya oleh karena Tuhan. Enggak ada lebih, enggak ada yang kita perbuat. Kita bisa lakukan lebih, tapi kalau Tuhan enggak bilang enggak ya enggak. Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengangkat, menjatuhkan setiap orang. Tapi Allah kita setia. Sampai hari ini setiap orang yang tetap hidup di dalam Dia, tidak pernah kita lihat kekurangan ataupun meminta-minta. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semakin hari Bapa, semakin hari lepas hari Tuhan, kami semakin menyadari Tuhan kedaulatan-Mu atas segala sesuatunya. Kedaulatan-Mu atas hidup kami, kedaulatan-Mu akan hari esok. Karena Engkau yang sudah ada dan yang akan datang. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Oleh karena itu Tuhan, bersukacitalah setiap kami Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Oleh karena itu bersukacitalah setiap kami sampai hari ini Tuhan. Kami ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah lupakan setiap janji-Mu. Engkau gak pernah lalai Tuhan. Kami rindu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Di dalam Engkau. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Untuk Engkau pakai Tuhan. Untuk Engkau pakai Bapa. Kami yang rindu, kami yang mau untuk Engkau pajang Tuhan dengan sukacita di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang berharga Bapa. Kami yang mau, kami yang rindu, kami yang mau Bapa. Engkau penjunan kami adalah bejana-Mu. Engkau yang membentuk kami. Engkau yang pajang kami, Engkau yang taruh kami Bapa. Dan kami gak mau ditaruh di tempat yang biasa-biasa. Kami mau ditaruh di tempat yang mulia, di tempat yang paling berharga. Ini kami umat-Mu Bapa, ini kami gereja-Mu, ini kami buatan tangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami yang mau. Kami yang mau dipakai oleh Engkau. Kami yang mau Tuhan tersedia bagi Engkau. Kami yang mau memberi hidup kami lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat.
hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Bapa, ku datang Tuhan, dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Engkau yang telah melahirkan kami, Seluruh karena Engkau yang telah membuka tirai bagi setiap kami Tuhan, karena Engkau yang telah memulainya terlebih dahulu bagi setiap kami. dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Sekali lagi katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, Surga bumi menyembah. terima kasih Tuhan. Kami persilakan kepada hamba-Nya untuk memimpin kita di dalam doa yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk hadiratmu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau di mana saja kami berada, Engkau ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan Engkau selalu ingin mengurapi kami dan membawa kami untuk mendengar firman. Karena kami tahu bahwa kami sebagai orang benar akan hidup oleh iman kami. Oleh iman kami karena mendengar firman. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang berkata-kata lewat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan akurat Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di hati-Mu. Dan Engkau yang bekerja atas setiap umat-Mu saat ini mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Telinga rohani kami mendengar apa yang Kau katakan Tuhan. Apa yang Kau maksud. Kami mengerti Tuhan dengan benar. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman. Dan hamba-Mu siap menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya. Ya. Semuanya dengar suara saya? Angkat tangan yang dengar. Angkat tangan yang dengar. Oke. Dengar. Ya, yang di Bulungan sudah dengar, berarti yang lain juga dengar. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Roma dalam Yohanes 8. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan bagi kita. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kepada kita untuk mengerti bagaimana hidup dalam iman. Bagaimana orang benar itu hidup oleh iman. Alkitab berkata di sini, Yesus setelah dia mengatakan banyak firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang siapa dirinya dan siapa Allah, dia berbicara tentang kebenaran. Lalu dia setelah banyak orang percaya kepadanya, Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus mengatakan bahwa kalau mereka tetap dalam firman Tuhan yang sudah mereka dengar, yang mereka sudah panjang lebar mendengar apa yang dikatakan Yesus, diberitakan Yesus kepada mereka, baru benar-benar mereka adalah murid Tuhan. Jadi kalau mereka tidak benar-benar tinggal tetap dalam firman Tuhan, mereka bukan benar-benar murid Tuhan. Lalu Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kamu benar-benar adalah muridku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baru kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa jikalau mereka sudah tinggal tetap dalam firman Tuhan, mereka bukan langsung mengenal kebenaran, tapi mereka menjadi murid Tuhan. Mereka hidup melakukan firman Tuhan, hidup mereka taat kepada firman Tuhan, dan mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Mereka berkata, jawab orang-orang Yahudi ini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya Yesus mengatakan kepada mereka, kamu itu adalah hamba dosa. Kamu itu adalah orang berdosa, kamu adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, maksudnya Yesus sendiri, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau mereka menjadi murid Yesus, maka Yesus akan memberitakan kepada mereka apa yang menjadi kebenaran. Yesus akan menyampaikan kepada mereka kebenaran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada suatu proses untuk kita mengenal kebenaran. Kita nggak bisa langsung mengenal kebenaran. Ada suatu proses untuk masuk mengenal kebenaran. Prosesnya adalah pertama kita tetap dalam firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan menjadi benar-benar murid Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan itu, kita taati firman Tuhan itu.
maka kita akan benar-benar menjadi murid Tuhan dan kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kita nggak otomatis langsung merdeka ketika kita mendengar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu harus tetap tinggal dalam diri kita. Kita harus tetap hidup dalam firman Tuhan, kita menghidupinya dalam hidup kita. Maka kita adalah menjadi murid Yesus. Artinya kita menjadi orang yang suka mendengar firman Tuhan. Kita orang yang akhirnya menangkap firman Tuhan. Dan Yesus akan memberitakan kepada dia firman-Nya. Firman yang keluar yang daripada mulutnya. Yesus bilang bahwa hidup kita ini bukan dari makanan jasmania ini, tapi hidup kita dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa hidup merdeka hanya oleh karena kita mendengar firman yang keluar dari mulut Allah. Apa firman yang keluar dari mulut Allah ini? Kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang dimaksud Yesus adalah mendengar, engkau akan mengenal kebenaran. Kita mengenal kebenaran ketika kita mendengar firman Tuhan. Abraham mengenal kebenaran ketika dia mendengar firman Tuhan. Bukan dia hanya sekedar melihat penglihatan tentang Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar Allah berfirman kepada dia dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah itu, dia mempercayai apa yang dikatakan firman Allah itu, dia akhirnya memiliki iman. Dan iman itulah yang akan membuat firman itu menjadi suatu kebenaran. Artinya membawa kepada kita pengertian, maksud tujuan daripada firman itu disampaikan. Kita akan mengenal mengapa Allah menyampaikan itu kepada kita. Mengapa Allah menyampaikan itu kepada kita sehingga kita tahu tujuannya untuk apa itu kita lakukan. Dan tujuannya apa itu dan hasilnya akan menjadi apa itu. Kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Kita mengerti mengapa kita harus melakukan itu. Itu adalah firman iman. Itu adalah firman Kristus. Firman yang menjadi rema atas kita. Yang berbicara kepada kita. Yang membuat kita akhirnya mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan. Otak kita tuh terbatas. Otak kita sangat terbatas. Sepintar-pintar kita, otak kita terbatas untuk mengerti firman Allah. Rancangan Allah itu jauh melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Apa yang ada di dalam pikiran Allah itu jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kita sulit untuk mengerti apa yang dimaksud dari firman Allah itu. Tapi ketika Yesus berfirman bagi kita, ketika Allah berfirman, Yesus anak itu memerdekakan kita. Ketika Yesus berfirman kepada kita, maka akan timbul iman dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada apa yang dikatakan firman itu, maka akan timbul iman. Akan kita mengerti apa maksud daripada firman itu disampaikan. Akan kita mengerti akan tujuan firman itu disampaikan kepada kita. Dan mengerti akan apa yang menjadi hasilnya. Itu yang akan terjadi dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita mengalami masalah dalam diri kita. Ada banyak masalah yang bisa terjadi dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa itu semua diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Untuk membawa kita untuk hidup dari iman kepada iman. Orang benar itu harus hidup dari iman. Dan harus beranjak kepada iman. Dari iman yang satu pindah kepada iman yang lain yang lebih tinggi lagi. Pindah kepada iman yang lain yang lebih tinggi lagi. Ini yang diinginkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itulah mengapa Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu akan mengenal kebenaran. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita merenungkan menghafal ayat firman Tuhan yang kita dapat dari Tuhan, kita renungkan itu siang dan malam, maka itu suatu saat akan memberikan pengertian kepada kita, pemahaman yang baru untuk kita tahu maksud daripada firman itu disampaikan dan apa tujuan firman itu kita lakukan. Kita akan mengerti maksudnya, dan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita akan merdeka. Kita akan
menjadi orang-orang yang sanggup mentaati firman Tuhan. Itulah iman. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman artinya rema dari Tuhan Yesus. Bukan logos apa yang tertulis, tetapi rema dari Tuhan Yesus. Suara dari mulut Allah yang keluar kepada kita. Kita akan memberikan kepada kita pengertian dan maksud daripada firman itu kita mengerti. Tujuan daripada firman itu disampaikan kita mengerti. Sehingga kita akan merdeka untuk melakukannya. Ini yang diinginkan Tuhan. Inilah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, orang benar itu harus hidup oleh iman. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-37. Bahwa orang benar itu harus hidup oleh iman. Dia hidup oleh imannya. Kita hidup ini harus oleh iman kita. Bukan oleh karena kita makan dan minum. Tapi oleh karena kita beriman kepada firman. Itulah sebabnya kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah sebabnya kita harus setiap pagi mendengar firman Tuhan. Setiap pagi kita harus saat teduh. Setiap pagi kita harus buka Alkitab, kita baca Alkitab, kita renungkan itu. Kita ingin mendapatkan firman iman itu. Firman yang membuat kita akhirnya bisa menimbulkan iman bagi kita, memberikan pengertian bagi kita, pengertian yang baru yang memerdekakan kita. Pemahaman yang baru yang memerdekakan kita. Sehingga kita memegang firman Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita hidup. Allah ingin supaya kita hidup oleh iman kita. Bukan oleh karena kita makan dan minum. Tapi oleh karena iman kita kepada Dia. Nah, firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini hidup untuk kebenaran. Dalam 1 Petrus pasal 2 kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Alkitab katakan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini yang harus kita pahami. Bahwa Injil Yesus Kristus itu mengatakan bahwa Yesus telah memikul segala dosa kita, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, yaitu kita yang bertobat. Kita yang telah mati terhadap dosa. Kita yang mau bertobat, kita yang mau menyesali, kita yang mau menyadari siapa diri kita sebagai orang berdosa. Kita tahu sebagai orang berdosa kita akan masuk ke neraka, dan kita tahu bahwa kita sebagai orang berdosa akan binasa, dan kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa diselamatkan. Yesus satu-satunya jalan yang bisa membawa menebus dosa kita. Kita percaya itu. Berarti kita sudah mati terhadap dosa. Kita yang mati terhadap dosa, kita akan hidup untuk kebenaran. Hidup kita adalah untuk kebenaran. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus dalam hatinya, hidupnya adalah untuk kebenaran. Kita adalah manusia yang baru, ciptaan baru. Yang ketika kita terima Yesus dalam hati kita, Yesus masuk dalam hati kita. Yesus masuk ke dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, dan menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru yang sudah datang, yaitu kita adalah menjadi roh yang baru. Kita memiliki roh yang baru. Kita tidak memiliki lagi roh yang lama. Roh yang masih dikuasai oleh dosa, tidak lagi. Roh yang masih dikuasai oleh keinginan daging, tidak lagi. Tapi kita memiliki roh yang baru. Roh yang baru, roh yang ingin bersekutu dengan Allah. Roh yang baru yang ingin berdoa kepada Allah. Roh yang baru yang ingin mendengar firman Allah. Yang ingin mendengar firman yang akan menimbulkan iman dalam hati kita. Itu roh kita yang baru. Setiap kita yang sudah percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Artinya roh yang tidak mau taat kepada Tuhan sudah berlalu.
Roh yang hanya ingin memenuhi keinginan dagingnya sudah berlalu. Tetapi kita yang sekarang memiliki roh yang baru, roh yang menginginkan melakukan kehendak. Itulah sebabnya kita dikatakan di sini hidup kita sekarang untuk kebenaran. Karena hidup kita sekarang yang sudah mati terhadap dosa, kita hidup dibangkitkan kembali roh kita. Kita menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu, roh yang baru itu ingin taat kepada Allah. Jadi sekarang kita harus memahami bahwa kita ini adalah dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru, dan ciptaan baru kita itu ingin melakukan kehendak Allah. Itulah hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran adalah hidup untuk melakukan mentaati kehendak Allah. Hidup untuk menggenapi destiny kita, takdir kita di hadapan Allah. Allah memiliki suatu rencana yang mulia terhadap kita. Rancangan-rancangan terhadap kita bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah rancangan yang menjadi malapetaka bagi kita. Rancangan kita yang diberikan Tuhan kepada kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan kebaikan. Dan rancangannya itu adalah rancangan untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah direncanakan di dalam Yesus. Sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum bumi dan ada diciptakan. Allah sudah merancang di dalam Kristus. Siapa kita? Allah sudah punya rancangan yang mulia tentang siapa kita. Dan itu dikatakan dalam Efesus pasal 2. Kita buka Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Dari ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih, karena kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Sekali lagi, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan ke tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, artinya di hari kita selanjutnya ini setelah kita terima Yesus, supaya pada masa yang akan datang, setelah kita terima Yesus, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Perhatikan di sini ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya pekerjaan baik bagi kita. Untuk kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Perhatikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Tidak ada pekerjaan yang buruk. Jikalau ada pekerjaan buruk terjadi dalam hidup kita, berarti kita harus sadar bahwa kita sedang ada di luar kehendak Allah. Kalau ada pekerjaan yang kita berbuat dosa, itu ada di luar kehendak Allah. Itu bukan rencana Allah dalam hidup kita. Itu ada di luar kehendak Allah. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, makan buah yang dilarang Tuhan, mereka adalah orang yang sedang memberontak kepada Allah. Mereka sedang tidak taat kepada Allah. Mereka sedang keluar dari rencana Allah. Allah tidak merencanakan mereka untuk hidup di dalam dosa. Demikian juga kita sekarang di dalam Kristus Yesus. Kita saat ini sudah ada dalam Yesus. Kita sudah diberikan tempat dihidupkan Allah bersama dengan Kristus. Dan kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan dari situlah Allah akan memberikan kepada kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang akan dinyatakan kita lewat pekerjaan baik yang akan dinyatakan kepada kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam hidup kita tidak ada pekerjaan buruk yang disediakan Allah bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada yang buruk dalam hidup kita. Sehingga kalau ada yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita harus sadar, ini ada di luar kehendak Dia. Aku sedang ada di luar kehendak Dia. Aku sedang tidak taat kepada Dia. Aku sedang menyimpang dari jalannya. Aku sedang hidup bukan dalam iman. Aku sedang hidup menurut otakku sendiri. Aku sedang hidup menurut jalan pikiranku sendiri. Aku sedang hidup menurut kemauanku sendiri. Aku sedang hidup menurut kehendak dagingku sendiri. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita sedang ada di luar kehendak Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita bukan sedang menjalankan apa yang menjadi kehendak roh. Apa yang menjadi kehendak ciptaan baru. Kita sedang ada dalam kehidupan kita yang lama. Kita sedang melakukan apa yang daging kita katakan. Kita harus sadar, kita harus langsung kembali kepada Allah dan kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Allah dan kita menyesali. Dan kita harus kembali kepada seluruh kehendak. Ini yang diinginkan Allah untuk kita sadar. Oleh karena itulah kita harus sadar senantiasa. Bahwa senantiasa dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berkehendak kita berbuat dosa lagi. Allah tidak punya kehendak kita berbuat dosa lagi. Allah ingin kita hidup dalam berbuat kebenaran. Allah sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik setiap hari dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan baik itu kita harus tinggal dan hidup di dalamnya. Bagaimana kita bisa hidup tinggal dalam pekerjaan baik? Allah menyediakan firman iman bagi kita. Allah menyediakan firman iman setiap hari dalam hidup kita. Kita harus mengerti arti Injil, bukan hanya sekedar bahwa Dia menyelamatkan kita dari dosa kita, menebus kita dan memberikan kita surga. Tapi Injil itu begitu luasnya dan begitu dalam. Injil itu begitu dalamnya sehingga kita harus mengerti bahwa kita yang sudah mati terhadap dosa, kita ini hidup untuk kebenaran. Injil itu membawa kita untuk bisa hidup untuk kebenaran. Oleh karena itulah dikatakan dalam Efesus pasal 2 ini, bahwa sekali dikatakan ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita punya tempat bersama dengan Kristus di sorga. Tempat kita yang sejati adalah di sorga, bukan di bumi ini. Bumi ini adalah tempat kita sementara. Bumi ini adalah tempat perantauan kita. Kita ini ada ciptaan baru, yang dimana tempat kita adalah di sorga. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kita bukan warga negara kerajaan dunia ini. Secara jasmania ini kita memang ada di bumi ini. Secara jasmania ini kita memang warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani kita adalah warga negara kerajaan sorga. Dan kita punya tempat di sana. Oleh karena itu setiap hari kita harus mendahului sorga. Lebih daripada yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu datang setiap pagi kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Allah. Setiap pagi itu adalah suatu keharusan bagi kita. Bukan menjadi suatu iya atau tidak. Yang dimana kita boleh tidak. Tidak, kita harus membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan setiap hari. Setiap pagi. Karena tempat kita ada di sorga. Dari sorga lah kita mendapatkan anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Untuk Dia nyatakan bagi kita di hari itu. Untuk Dia berfirman kepada kita, menyampaikan firman iman kepada kita. Dan ketika kita mendengar firman itu, kita harus renungkan itu siang dan malam. Itulah yang terjadi atas diri Daud. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Inilah janji Tuhan kepada kita. Kita harus sadari, firman iman itu Allah mau sampaikan sebagai kita setiap hari. Firman iman itu bukan disampaikannya pada waktu kita punya masalah, tetapi setiap hari firman iman itu akan disampaikannya kepada kita. Karena dia ingin kita hidup oleh iman. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, Allah tidak menginginkannya. Kita tidak inginkan Tuhan hidup oleh karena otak kita yang cerdas, IQ kita yang cerdas. Tidak, kita hidup oleh iman kita kepada Dia. Jadi siapapun kita, walaupun kita nggak cerdas, tapi kalau kita memegang firman Tuhan dan kita mau menghidupi firman Tuhan setiap hari, maka kita adalah orang yang akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan akan menyertai kita senantiasa, dan Dia akan membuka jalan bagi kita untuk kita masuk ke dalam rencana Allah. Dan ketika kita akan dibuka jalan bagi kita untuk masuk ke rencana Allah, maka rencana Allah akan digenapi. Itulah yang terjadi atas diri Yusuf. Bagaimana Yusuf seorang yang mendapatkan mimpi dan dia memegang mimpinya dan dipegang itu. Dan dia tahu bahwa Allah yang berfirman kepada dia. Kemanapun dia pergi, dia pegang itu. Sampai dia dijual ke Mesir, dia pegang firman iman itu. Sampai akhirnya ketika dia ada dalam penjara, firman iman itu muncul berbicara lebih kuat lagi. Sampai dia akhirnya diangkat oleh Firaun untuk menafsirkan mimpi. Dan diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun yang berkuasa atas Mesir. Sehingga Yusuf menjadi raja atas Mesir. Firman iman itu digenapi dalam diri Yusuf. Walaupun itu prosesnya lama. Tapi firman iman itu yang dipegang oleh Yusuf. Sehingga Yusuf tidak pernah kecewa dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah akhirnya membenci saudara-saudaranya walaupun dia harus mengalami penderitaan akibat daripada dosa dari saudara-saudaranya. Ini yang harus kita sadari. Yesus sudah menebus kita. Yesus telah mati bagi kita, memikul segala dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita yang sudah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk melakukan kehendak Allah yang sudah direncanakannya atas hidup kita di dunia ini. Jadi hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari kita di depan ini adalah hari-hari yang penuh kemenangan. Bukan hari yang kekalahan. Hari-hari kita adalah hari yang akan disertai oleh Tuhan. Apabila kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Iman kita ini bukan hanya iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Tapi iman kita juga percaya Yesus sebagai Tuhan yang akan menuntut kita setiap hari kepada kebenaran. Ini yang harus kita sadari. Kita ditetapkan untuk hidup untuk kebenaran. Kita memerlukan firman iman dalam hidup. Jangan ada di antara kita yang menganggap enteng firman iman itu. Jangan kita mengabaikan firman iman dalam hidup. Oleh karena itulah dikatakan di sini bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Roh kita baru, ciptaan baru yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Roh kita yang baru itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelum kita melakukannya, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Yang sudah direncanakan dalam Kristus Yesus. Allah ingin supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita harus datang kepada Yesus setiap pagi. Setiap hari, setiap pagi kita datang kepada Yesus. Kita harus membaca firman Allah setiap pagi. Kita harus berdoa kepada Allah setiap pagi. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Ini yang dikehendaki Allah bagi kita. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-37.
dan 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dikatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini berbicara saat kedatangan Yesus akan datang. Bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus akan segera datang. Dan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ini yang harus kita percaya dan kita iman. Yesus akan segera datang dan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar. Artinya orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Orang yang sudah terima Yesus dalam hidupnya. Yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah dibenarkan. Yang sudah berhak untuk datang ke hadirat Allah. Yang sudah berhak untuk datang menghadap Allah. Yang sudah berhak menghadap Sion. Yang sudah berhak untuk menghadap tahta kasih karunia. Yang sudah berhak untuk menerima kasih karunia. Kita berhak untuk menerima itu. Apapun masalah kita hari ini, apapun problem kita hari ini, apapun pencobaan yang kita alami hari ini, kita adalah orang yang berhak menerima kasih karunia. Kita adalah orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Orang yang berhak untuk menerima kasih karunia. Untuk menjawab segala apa yang menjadi persoalan hidup kita, dan juga bukan hanya persoalan hidup kita, tapi juga menjadi persoalan dunia ini. Yusuf menjadi jawaban bagi persoalan dunia ini. Engkau dipersiapkan Allah menjadi jawaban bagi persoalan dunia. Persoalan dunia, bukan hanya dunia di mana engkau berada, di mana engkau bekerja, tapi persoalan dunia ini. Kotamu di mana engkau berada. Desamu di mana engkau berada. Engkau adalah menjadi jawaban bagi dunia itu. Engkau jawaban bagi perusahaanmu di mana engkau bekerja. Engkau jawaban bagi sekolah di mana engkau mengajar. Engkau jawaban bagi rumah sakit di mana engkau bekerja sebagai perawat. Engkau adalah jawaban bagi di mana Tuhan tempatkan engkau. Engkau harus sadari itu. Kalau engkau adalah orang yang benar, maka Tuhan pasti akan menyertai engkau dan ingin menyampaikan firman iman bagimu. Dia akan membawa engkau masuk, ketika masuk kantor engkau akan dibawanya masuk ke dalam rencananya. Dia sudah menyiapkan pekerjaan yang mulia terhadap diri. Dia sudah mempersiapkan pekerjaan yang besar terhadap diri. Engkau harus menyadari itu. Walaupun engkau masih belum melihat, wah kayak gini-gini terus saja pekerjaan. Gajiku 5 tahun belum naik-naik. Ya kalaupun naik, pas-pasan naiknya, dikit aja. Engkau mungkin menyadari dirimu seperti itu. Tetapi engkau harus tahu bahwa engkau adalah jawaban bagi dunia ini. Engkau diberikan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Yesus yang hadir dalam dirimu akan menjawab dunia ini. Dan kita akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Ini yang harus kita sadari. Allah ingin membawa kita kepada pekerjaan baik yang disiapkan bagi kita. Pekerjaan baik itu adalah pekerjaan-pekerjaan besar. Bukan pekerjaan kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Pekerjaan-pekerjaan yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Ini yang harus kita imani. Oleh karena itulah kita harus setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan dan kita renungkan itu siang dan malam. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Kalau kita mentaati firman Tuhan ini, maka Allah akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka kita akan masuk kepada seluruh kebenaran dan kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang akan tetap dalam rumah Allah. Yang akan menikmati segala kasih karunia Allah bagi kita. Yang berlimpah-limpah itu. Dia akan membuka jalan bagi kita untuk bagaimana menjadi jawaban bagi dunia ini. Dia akan membuka jalan bagi kita untuk kita menjadi jawaban bagi setiap persoalan di kantor kita. Bagi COVID yang sekarang melanda di dunia ini. Kita akan menjadi jawaban bagi dunia ini.
supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Siapkah engkau menjadi orang yang benar? Siapkah engkau menjadi orang benar? Siapkah engkau menjadi orang benar? Engkau sudah menjadi orang benar. Siapkah engkau menjadi orang benar? Ya pasti siap. Harusnya begitu. Oleh karena itu, kalau engkau mengatakan siap, siapkah engkau setiap pagi harus datang kepada Tuhan? Siapkah engkau tidak pernah lagi absen untuk tidak datang pada Tuhan? Engkau harus datang setiap pagi kepada Tuhan. Engkau harus berdoa kepada Tuhan. Engkau harus membaca firman Tuhan setiap pagi. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kita harus pegang firman Tuhan. Ketika ada ayat yang berbicara bagi kita, pegang. Kita harus renungkan. Maka itu akan menguatkan kita, akan membawa kita makin dalam mengenal akan karya Kristus di kayu salib yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Sehingga kita yang sudah mati terhadap dosa, kita bisa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Artinya kita sudah disembuhkan dari segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Susah bangun pagi, pasti bisa Tuhan bangunkan. Nggak ada yang tidak bisa. Pasti kita bisa bangun pagi. Pasti kita bisa baca Alkitab di pagi hari. Pasti kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita yang menjadi ciptaan baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Mari buat keputusan. Aku mau Tuhan setiap pagi merenungkan firman. Aku mau Tuhan setiap pagi memegang firman. Memegang firman-Mu dan ku renungkan itu siang dan malam. Sehingga aku hidup sesuai dengan firman. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Siap menjadi orang benar? Siap menjadi jawaban bagi dunia? Siap? Oke. Mari kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, pikiran kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adakah engkau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan saat ini, sudah menjadi orang benar? Adakah engkau sudah terima Yesus dalam hidupmu? Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Apakah engkau sudah mati terhadap dosa? Apakah engkau sudah mau bertobat dari segala dosamu dan menyerahkan dirimu kepada Yesus? Untuk Yesus pakai hidupmu, pakai tubuhmu sebagai menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Adakah engkau sudah menyerahkan seluruh hidup bagi Dia? Jikalau engkau saat ini belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau bukalah hatimu saat ini. Kau buka hatimu dan undanglah Yesus masuk dalam hatimu saat ini. Engkau undang Yesus masuk dalam hatimu. Yesus yang sudah mati karena dosa-dosamu. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena dosamu. Dia mau menanggung segala dosamu di atas kayu salib, di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang akhirnya sudah mau bertobat, mau mati terhadap dosa, mau meninggalkan dosa, mau datang kepada Yesus dan kita terima Yesus dalam hati kita. Kita ditentukan untuk hidup untuk benar. Kita ditentukan untuk hidup untuk kebenaran. Kita bukan ditentukan untuk hidup dalam dosa. Kita bukan ditentukan untuk hidup menjadi hamba dosa. Tapi kita ditentukan hidup untuk kebenaran. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara dimanapun engkau berada. Di kos-koskah, dimanapun engkau berada. Engkau yang mau mengundang Yesus dalam hatimu. Engkau yang mau menerima Yesus dalam hatimu. Engkau yang mau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang sudah mati karena dosa-dosamu. Dan dosa-dosa dunia ini. Dia yang sudah mati untuk menebus dosamu. Dan kau mau percaya bahwa dosamu ditebus oleh Dia. Dan kau mau percaya bahwa Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau berdoa saat ini untuk mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Haleluya Yesus.
Mari engkau yang saat ini belum pernah menerima Yesus dalam hatimu. Yang kau mau menerima Yesus saat ini, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti kata-kata saya. Katakanlah, Tuhan Yesus, aku menyadari aku adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, aku saat ini sadar bahwa engkau telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Menjadi manusia sejati seperti saya. Menjadi manusia di dalam daging seperti saya. Dan engkau sudah menjadi taat kepada Bapa. Taat sempurna, tanpa dosa. Walaupun engkau dicobai oleh iblis, engkau bisa mengalahkan pencobaan. Dan engkau sudah taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya engkau menjadi korban yang sempurna. Korban yang tidak bercacat. Untuk menebus segala dosa manusia dan juga dosa saya saat ini. Saya menyadari Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang patut dihukum dan patut masuk neraka. Tetapi engkau sudah menebus segala dosa saya di dalam tubuhmu di kayu salib. Supaya saya saat ini yang sudah menyadari diri saya sebagai orang berdosa. Dan mau memohon pengampunan dosa daripada hidup saya bukan lagi ditentukan untuk berbuat dosa. Tapi hidup saya ditetapkan untuk berbuat kebenaran. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu yang sudah tercurah. Karena dosa-dosaku Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, aku membuka hatiku saat ini. Masuklah Engkau ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Sebagai Tuhanku. Sebagai juru selamatku secara pribadi. Sucikanlah segala dosaku. Baik dosaku dari nenek moyangku. Segala dosaku yang kuperbuat sejak aku lahir di dunia sampai saat ini. Dan aku juga percaya bahwa darah-Mu sudah mengampuni segala dosa. Jikalau aku pun ada masih berbuat dosa di akan datang, darah-Mu sudah mengampuni segala dosa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Masuklah Engkau ke dalam hatiku. Tinggallah dalam hatiku untuk selama-lamanya. Menjadi Tuhanku dan juru selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau sudah tinggal dalam hatiku. Engkau sudah menjadikan aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Roh yang lama sudah berlalu. Sekarang aku sudah memiliki roh yang baru. Roh yang ditetapkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Untuk hidup dalam kebenaran. Yaitu sesuai dengan rencana Allah yang sudah dirancangkan dalam Kristus Yesus. Sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Kalau aku pasti sudah diselamatkan. Aku sudah ditebus dosaku. Dan aku pasti masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah pasti diselamatkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Dan aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa menutup apa yang sudah saya sampaikan bagi kita firman Tuhan. Bapa, Kau sudah melihat kami, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami bahwa hidup kami ditetapkan untuk hidup dalam kebenaran. Hidup kami ditetapkan untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu yang sudah Engkau siapkan sebelum dunia dijadikan. Bahwa Kau sudah merencanakan bahwa hidup kami Tuhan akan hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Hidup untuk melakukan kebenaran dan memuliakan Engkau. Hidup untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidup untuk memasyurkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu, bawa kami masuk ke dalam rancangan-Mu yang mulia itu. Rancangan-Mu yang indah itu. Supaya kami tinggal di dalamnya. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup di dalamnya. Jikalau kami tidak saat teduh. Jikalau kami tidak baca Alkitab setiap hari. Jikalau kami tidak merenungkan firman-Mu setiap hari. Oleh karena itu, bawa setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami menetapkan dalam hidup kami untuk kami memegang firman-Mu setiap hari. Untuk kami merenungkan firman-Mu setiap hari. Supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan mentaati firman-Mu setiap hari. Kehendak-Mu kami lakukan di dunia ini. Sehingga Kau dimuliakan dalam kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan dan Engkau dimasyurkan dalam hidup kami. Di dalam setiap pekerjaan kami, Engkau ditinggikan dan dimasyurkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Kami serahkan diri kami supaya Roh-Mu yang memimpin kami senantiasa. Untuk dituntun kepada seluruh kebenaran. Untuk dituntun untuk taat kepada seluruh kehendak
di dalam Yesus Kristus yang sudah Engkau persiapkan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapak. Dalam nama satu nama yang ajaib kami serahkan diri kami kepada, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kepada Ibu Grace. Terima kasih Pak Elison sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Sekarang kita akan mendengarkan ruang pengumuman. Pengumuman untuk kita ketahui bersama dalam sepekan ini akan dilangsungkan ibadah pemberkatan nikah antara Saudara Roni, ini ya undangannya, Saudara Roni dan Saudari Sharon, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021, dari jam 9 pagi sampai jam 11, itu di Gedung Mulia Budi lantai 2. Dan akan diadakan resepsi pernikahan pada hari yang sama, di jam 7 malam sampai dengan selesai di tempat yang sama, yaitu di Gedung Mulia Budi juga lantai 4 ya. Dan kita harapkan untuk jemaat Tuhan Gereja Kristen Kemah Daud agar bisa hadir memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kita dukung juga dalam doa agar ibadah pemberkatan dapat berjalan dengan lancar, dan sangat diharapkan untuk kehadiran kita di ibadah pemberkatan untuk menjadi saksi Saudara Roni dan Saudari Sharon dalam mengikat janji menjadi pasangan suami istri. Ya, karena yang akan mengambil bagian untuk pelayanan ini itu Bapak kita sendiri, yaitu Bapak Pendeta Edison ya. Pengumuman yang kedua, akan diadakan webinar pemuridan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 7 malam sampai dengan selesai, itu via Zoom. Kemungkinan linknya akan di-share ke dalam grup gereja, dan pembicaranya adalah Bapak Penatua kita, Bapak Eduardo Molinho ya, Penatua GKKD dari Jakarta. Dan webinar ini dikhususkan atau diutamakan untuk para pelayan dan pembimbing. Sekali lagi, akan diadakan webinar pemuridan pada hari Minggu 7 November jam 7 malam sampai dengan selesai, itu via Zoom. Dan webinar ini dikhususkan atau diutamakan untuk para pelayan dan pembimbing. Ya, ini aja pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ya mungkin nanti akan diingatkan kembali oleh para pembimbing ya, kakak-kakak PA-nya, atau bisa kita lihat sama-sama di grup gereja. Terima kasih. Kita akan persiapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Sambil kita persiapkan persembahan kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Saya undang dengan sukacita yang bisa bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang
dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau saja, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kami bersuka di dalam-Mu. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
kesempatan untuk Pak Pendeta Wilson untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita umat Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kita bangkit berdiri dimanapun kita berada, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dia yang berkuasa atas kita, supaya Dia berkenan untuk menyatakan apa menjadi kebajikannya bagi kita setiap hari, supaya kita menjadi pelaku-pelaku kehendak-Nya di bumi ini. Ini kami Bapa, kami datang kepada Engkau saat ini, kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami saat ini. Kami sudah mendengar akan firman-Mu yang mengajari kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran, supaya kami hidup oleh iman kami kepada Engkau. Kami sadar bahwa hidup kami sudah ditetapkan untuk melakukan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Engkau mau memberikan firman iman kepada kami. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu saat ini sungguh memberikan komitmen, kami sungguh mau mendengar firman-Mu setiap pagi, setiap hari, untuk kami hidup sesuai dengan firman iman yang sudah Engkau sampaikan bagi kami setiap pagi. Bahwa setiap kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bahwa kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, menjadi pelaku kehendak-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau sedang mempersiapkan pekerjaan baik bagi kami, di depan kami. Pekerjaan mulia, pekerjaan besar Tuhan. Kami percaya Engkau tetapkan kami Tuhan menjadi orang-orang besar di bumi ini. Menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang memegang firman-Mu dan melakukannya Tuhan, menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Mereka menjadi orang-orang yang memberkati dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena Kristus yang ada dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kami ketika kami ibadah tadi. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Baik kepada pemimpin pujian di Bontang, dan juga pemain musik di Bontang, dan juga singer Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan melalui hidup saudara-saudara kami di Bontang. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang terus bekerja atas hidup mereka. Mengurapi mereka lebih lagi Tuhan. Dari apa yang kami sudah rasakan Tuhan. Biarlah Engkau melimpahkan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebajikan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan umat-Mu Tuhan yang sudah belajar daripada firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Engkau umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Ini kami Bapa. Kami sudah mempersembahkan apa yang kami miliki. Kami sudah mempersembahkannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah berikan kepada Engkau dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami, dari apa yang ada kami miliki yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa supaya Engkau yang Tuhan mengurapi segala apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Baik pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, baik juga harta kami ini Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan semuanya Tuhan yang kami persembahkan Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Engkau yang mengurapi dan memakai setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola, memakai keuangan ini dengan baik. Sehingga Engkau beri hikmat bagi mereka untuk bisa menggunakan keuangan ini dengan baik dan bijak untuk kegunaan kerajaan-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dan supaya ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, Engkau adalah umat yang diberkati. Engkau adalah umat yang disiapkan Tuhan pekerjaan baik bagi hidupmu. Serahkan hidupmu untuk setiap hari, setiap pagi. Memberikan dirimu kepada Tuhan. Untuk Allah, Engkau tinggikan, untuk Engkau berdoa dan menerima kasih karunia Allah setiap pagi. Supaya Dia berfirman, menyampaikan firman iman bagi hidup. Ini hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan setiap pagi Tuhan. Lawat kami setiap pagi Tuhan. Berbicara kepada kami setiap pagi Tuhan. Menyampaikanlah firman iman-Mu kepada kami setiap pagi. Sehingga kami mendengar firman-Mu dan kami bisa hidup sesuai dengan firman iman. Sehingga kami melakukan kehendak-Mu di atas bumi ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu yang mulia untuk pekerjaan baik yang Kau siapkan bagi kami. Setiap hari itu terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang menggenapi segala firman di atas bumi ini. Sehingga kami adalah orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan-Mu di atas bumi ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Engkau. Orang-orang yang ditinggikan oleh Engkau. Sehingga Engkau siap menyambut kami datang. Engkau siap datang ke dunia ini Tuhan, menyambut kami Tuhan. Yang siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang siap menjadi alat-Mu untuk memerintah di atas bumi yang baru dan langit yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk apa yang Kau sudah janjikan bagi kami. Kau akan segera datang kembali.
Dan kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan roh. Berkat yang daripadamu Bapa, kasih karuniamu Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan pertolonganmu Roh Kudus itu yang selalu menyertai kami dan memelihara kehidupan kami dalam seluruh keluar masuk kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami kepada semua apa yang menjadi rencanamu itu. Kami menyerahkan diri kami untuk Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kami. Kami sudah serahkan diri kami kepada Engkau dan kami menyerahkannya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat hari Minggu.